Baik, kita masuk ke pembahasan kita berikutnya, yaitu tentang varian daripada modulasi digital yang lain, yaitu FSK. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai ASK. ASK itu ada variannya BASK, 4 ASK, 8 ASK. Kemudian juga ada PSK, kita pelajari Phase Shift Keying, yaitu dia juga punya varian BPSK, 4 PSK, dan 8 PSK. Nah, sekarang kita masuk ke jenis berikutnya yang kita sebut dengan FSK. FSK ini singkatan daripada frekuensi shift keying. Sesuai dengan namanya, frekuensi ya. Frekuensi shift keying itu artinya bit-bit sinyal informasi itu disimpan perubahannya dalam bentuk perubahan frekuensi daripada sinyal hasil modulasi. Jadi misalnya bit 1 itu direpresentasikan menjadi sinyal A kosinus WC tambah W1, delta W1, T tambah fasa, theta. Lihat di sini bahwa WC tambah delta W1, artinya frekuensinya berubah. Fasanya tetap antara sinyal ini dan sinyal ini. Dan jadi bit 1 A kosinus WC tambah delta W1, T tambah theta. Bit 0 itu A kosinus WC tambah delta W0, T tambah theta. Nah, kita bandingkan antara bit 1 dan bit 0, yang mana berubah sinyalnya ini? Nilai amplitudenya sama, AA, nilai fasanya sama, theta, theta. Yang berbeda antara bit 1 dan bit 0 pada FSK ini adalah frekuensinya. Yaitu frekuensi untuk bit 1 itu WC tambah delta W1, bit 0 WC tambah delta W0, di mana delta W1 tidak sama dengan delta W0, atau delta W1 itu lebih besar dibandingkan delta W0, sehingga hasilnya frekuensi WC tambah delta W1 itu hasilnya lebih besar dibandingkan dengan frekuensi WC tambah delta W0. Artinya bit 0 akan direpresentasikan dalam frekuensi yang lebih rendah, bit 1 itu akan direpresentasikan dalam sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, misalnya kita punya bit 0, 1, 0, maka 0 itu akan direpresentasikan dalam A kosinus C tambah delta W0 T tambah theta, yang dimana frekuensinya lebih kecil dibandingkan dengan bit 1. Maka frekuensi yang lebih kecil itu biasanya digambarkan dalam bentuk sinyal yang lebih renggang. Sementara frekuensi yang lebih tinggi itu biasanya digambarkan dalam bentuk sinyal yang lebih rapat. Ya. Lebih rapat ini saya rasa bisa kita pahami bahwa frekuensi itu adalah jumlah gelombang per satuan waktu. Jadi kalau satuan waktu ini sama panjangnya, maka frekuensinya lebih tinggi, tentu jumlah gelombangnya semakin banyak dalam satuan waktunya. Ini jumlah frekuensinya rendah, maka jumlah gelombangnya lebih rendah dalam satuan waktunya. Sehingga kalau kita ingin menggambarkan FSK, itu bit 0-nya itu adalah kita gambarkan aja sinyal kosinus, kemudian lebih renggang. Kemudian kalau bit 1-nya frekuensinya lebih tinggi, kita gambarkan sinyal kosinus dengan frekuensi yang lebih rapat. Bit 0 lagi, frekuensi sinyal kosinus dengan frekuensi yang lebih renggang. Ya, jadi itu saja yang saya rasa kalian sudah mengerti. Mengapa rapat? Karena frekuensi itu adalah jumlah gelombang per detik atau per satuan waktu. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin banyak jumlah gelombang per satuan waktu. Nah, semakin rendah frekuensi, semakin sedikit jumlah gelombang per satuan waktu. Semakin banyak jumlah gelombang per satuan waktu, itu artinya dia semakin rapat. Karena selang waktunya sama antara ini ke sini dengan ini ke sini. Karena selang waktunya sama, jumlah gelombangnya banyak, ini jumlah gelombangnya sedikit, maka ini tentu akan menjarang bentuknya. Sementara ini akan gelombangnya merapat. Ya, saya rasa sampai di sini saja. Kita lanjutkan pada perkuliahan berikutnya, atau mungkin selesai sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Tetap semangat ya, jaga jarak, tetap di rumah kalau bisa, kemudian tidak keluar dalam hal-hal yang tidak terlalu penting. Jangan lupa pakai masker, ya, jangan menyentuh muka. Kemudian selalu berdoa kepada Allah ya. Kalau kita keluar rumah, doalah dengan doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan dengan berdoa itu kita yakin
Allah akan melindungi kita dari segala apapun yang ingin memudarati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.